wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk membahas contoh soal dari mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1, pola bilangan, barisan, dan deret aritmatika. Di sini saya ada beberapa contoh soal, ada soal esai dan soal pilihan ganda. Untuk yang pertama ini soal pilihan ganda. Pertanyaannya suku ke-55 dari barisan 7, 15, 23, 31, 39 dan seterusnya adalah. Nah, dilihat ya, di sini tandanya koma. Tanda koma ini artinya barisan. Pilihan jawabannya yang pertama 496, yang B 488, C 447, D 439. Oke, kita coba kerjakan. Pertama kita tulis dulu barisannya. Kemudian tadi yang ditanyakan adalah suku ke-55 seperti yang telah saya jelaskan di materi. Suku itu lambangnya adalah U. Berarti kalau suku ke-55 yang ditanyakan adalah U55. Ini nanti ditanya nilainya berapa. Oke, perlu diingat kemarin untuk suku ke N itu rumusnya adalah A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Oke, kalau tidak ada antara kurung dengan di belakang ini nggak ada tanda tambah, tidak ada tanda kurang, artinya dia dikali. Oke, dari barisan ini kita cari dulu selisihnya supaya kita tahu kalau ini aritmatika atau geometri. Nah, kalau di soal di sini tidak ada disebutkan bahwa ini barisan aritmatika ataupun geometri. Walaupun ini materi yang saya bahas adalah aritmatika. Nah, untuk itu kalian cari dulu selisihnya. 7 ke 15 ini ditambah berapa? Ditambah 8. Oke? Karena 15 kurang 7 itu 8. Kemudian 15 ke 23 ini bertambah 8 juga. Karena 23 kurang 15 itu 8. 23 ke 31 ini juga ditambah 8. 31 ke 39 ini juga ditambah 8. Oke, dari sini kita tahu bahwa ini adalah barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Kita tentukan dulu suku pertama. Suku pertama ini nama lainnya adalah A. A itu adalah yang pertama. Jadi dilihat sini yang pertama itu adalah 7. Oke. Berarti A-nya di sini 7. Kemudian bedanya atau selisihnya itu suku sesudah dikurangi dengan suku sebelum. Walaupun dari sini kita tadi sudah cari selisihnya. Itu pasti 8. Jadi kita tulis saja di sini 15 dikurang 7. Ini 8. Oke. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Sudah bisa dikerjain ya. N-nya yang mana? N-nya yang di soal. Oke. Nah, U55 yang ditanyakan U55. Berarti sesuai rumus ini kita masukkan A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya tadi adalah 7 ditambah N-nya adalah 55 dikurangi 1 dikali B. B-nya 8. Berarti sama dengan 7 ditambah 54 dikali 8. Oke, coba dikalikan dulu 54 dikali 8 berapa? Oke, ketemu 54 kali 8 itu adalah 432. Jadi suku ke-55-nya adalah 7 ditambah 432 berapa? 439. Ini ya. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2.
Diketahui barisan aritmatika. Nah, kalau ini sudah disebutkan bahwa barisannya adalah aritmatika. Dengan U5-nya sama dengan 8 dan U9-nya sama dengan 20. Yang ditanyakan suku ke-10-nya adalah pilihan jawabannya yang A, negatif 31, B, negatif 23, C, 23, D, 31. Oke, kita tulis dulu. Oke, berarti bisa kita tulis seperti ini ya. U5-nya diketahui U5-nya sama dengan 8, U9-nya sama dengan 20. Yang ditanyakan suku ke-10. Berarti yang ditanyakan itu adalah U10. Ini berapa? Oke. Perlu diingat kembali, rumus UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1B. Kalau misalkan saya ambil U5 ini berarti A ditambah 5 dikurang 1B. Atau boleh saya tulis A ditambah 4B ini sama dengan 8. Di A ditambah 5 kurang 1 itu 4. 4 kali B, 4B sama dengan 8. Karena U5-nya tadi hasilnya 8. Kalau begitu untuk U9 itu sama dengan A ditambah 9 kurang 1 dikali B. Berarti A ditambah 8B ini sama dengan 20. Oke, sampai sini paham ya? Yang kita pakai yang dua ini. Ini sama yang ini yang kita pakai. Nanti di materi yang akan datang itu kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, salah satunya itu penyelesaiannya itu dengan eliminasi. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan pengerjaan ini dengan cara eliminasi. Ya, eliminasi. Eliminasi ini sama dengan menghilangkan. Jadi di sini saya ambil dulu persamaannya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi kalau saya tulis A ditambah 4B ini sama dengan 8. Yang berikutnya A ditambah 8B ini sama dengan 20. Nah, karena eliminasi ini menghilangkan, supaya gampang, supaya mudah, yang kita ambil yang koefisiennya sama. Nah, di sini koefisien B itu 4, koefisien A 1. Kalau untuk persamaan kedua, koefisien A-nya 1, koefisien B-nya 8. Jadi yang koefisiennya sama adalah A. Jadi yang kita eliminasikan adalah A. Yang kita hilangkan A. Nanti kalau kita eliminasi A, yang kita peroleh itu adalah B. Nilai B nanti yang kita dapat. Oke, kita mengeliminasinya gimana sih? Dengan cara mengurangi atau menambahkan, tergantung tandanya. Nah, karena tanda sama, supaya kita hilangkan itu berarti dikurang. 1A dikurang 1A, 0. Tidak perlu ditulis. 4B dikurang 8B, punya 4, dihutang 8, berarti jawabannya negatif. Selisihnya 4. 8 dikurang 20 artinya punya 8, hutang 20. Berarti sisanya masih hutang ya. Berarti negatif. Selisih angkanya 12. Berarti B-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif, tanda sama positif, 12 bagi 4, 3. Oke, ketemu B-nya 3. Kemudian kita cari apa lagi? Kita cari A. Nah, mencari A dari mana? Dari salah satu persamaan ini. Boleh yang ini, boleh yang ini. Terserah mau yang mana. Di sini saya pakai A ditambah 4B sama dengan 8. Ya, A tambah 4B sama dengan 8. Kemudian B-nya saya ganti karena tadi sudah ada. Berarti B-nya diganti dengan 3. Sama dengan 8. 4 kali 3 berapa? 12 sama dengan 8. Oke.
Nah, dari sini bisa didapat A-nya sama dengan 8 dikurang 12. Ketemu deh A-nya. Berapa? Punya 8 hutang 12. Berarti masih hutang ya, negatif. Angkanya selisihnya 4. Oke, ketemu sudah. Oke, kita ketemu A. Kita ketemu B. Yang ditanyakan adalah suku ke 10. Nah, saya lanjut di sini ya, di bawah sini. Suku ke 10 berarti U10. U10-nya itu sama dengan A ditambah N kurang 1 B. A-nya tadi kita peroleh negatif 4. Ini dari sini negatif 4. B-nya kita peroleh 3. Untuk N-nya dari sini, UN berarti U10, berarti N-nya 10. Dikurang 1 dikali 3. Berarti negatif 4 ditambah 9 dikali 3. Nah, negatif 4 ditambah 9 kali 3 berapa? 27. Berapa hasilnya? Hutang 4 bayar 27. Berarti positif 23. Ini hasilnya. Berarti jawabannya yang C ya, untuk nomor 2. Oke. Bu, kalau yang tadi kan caranya panjang banget tuh soal nomor 2. Ada nggak cara singkatnya? Ada. Cara singkat nomor 2 ya. Nomor 2 dengan cara lain. Kita bisa pakai rumus ini. B sama dengan U9 dikurang U5 dibagi dengan 9 dikurang 5. Dapatnya dari mana, Bu? Dari sini soalnya. U5-nya 8, U9-nya 20. Nah, U5-nya 8 tadi ya. U9-nya 20. Per 9 kurang 5 dari mana? Dari sini. Suku ke 9 dan suku ke 5. 9 kurang 5 berapa? 4. Nah, dari sini 20 kurang 8, 12. 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3, positif. Sama kan sama yang tadi? Oke. Kalau gitu, U10-nya gimana, Bu? U10. Kan nggak ada A. Padahal tadi rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Kalau nggak dicari A-nya bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? U5 ditambah 5B. Dari mana, Bu, kok bisa? Nah, dari sini. U10 itu kan sama dengan U10 sama dengan A ditambah 10 dikurangi 1 dikali B. Berarti kan rumusnya A ditambah 9B. Sedangkan U5 itu berarti kan A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Berarti U5 kan A ditambah 4B. Sampai sini paham ya? Nah, kalau U5-nya A ditambah 4B, sedangkan U10-nya A ditambah 9B, A-nya kan sudah sama nih. Kemudian kalau di sini B-nya kita pakai yang ini, 4B, berarti 9 dikurang 4 berapa? 5. Nah, ini dapatnya dari sini. Jadinya begini rumusnya, U5 ditambah 5B. Jadi U5 itu A ditambah 4B. Ini bisa dijabarkan begini, sama dengan A ditambah 4B ditambah 5B. Nah, yang ini itu sama saja dengan U5. Jadi rumusnya U10 sama dengan U5 ditambah 5B. Jadi kita tidak perlu mencari nilai A-nya. Nah, di soal tadi U5-nya adalah 8. Berarti tinggal ditambahkan 5 dikali B. B-nya tadi kita sudah dapat. B-nya itu 3, berarti 5 kali 3. Berarti 8 ditambah 15, ketemunya 23.
Oke, silahkan mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, silahkan. Mana yang lebih mudah? Untuk contoh soal nomor 1 dan 2, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.